Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna Allah ta'ala ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifah wa aw'adha adzaban 'alima 'alaihi. Faqad qala Allah ta'ala wa la taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyastasina bi sunnati wa min sunnatin nikah man ragiba an sunnati falaysa minni. Sum'ana nikah sunnatul anbiya wa syiarul awliya wa sunnatul azkiya. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Kedua mempelai yang berbahagia, Ananda Agung Nugroho dan Sri Rahmawati. Akad nikah yang akan dilaksanakan ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Maka luruskan niat kalian berdua, kalian menikah karena Allah. Selanjutnya, akad nikah yang akan dilaksanakan ini adalah salah satu bentuk perjanjian suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Al-Qur'an, akad nikah disebut mitsaqan ghalidha. Allah mengatakan kata mitsaqan ghalidha dalam Al-Quran hanya 3 kali. Pertama, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi. Yang kedua, ketika Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala Bani Israel supaya sumpah setia kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika Allah menyatakan hubungan pernikahan. Ini mengandung makna bahwa ijab kabul yang akan dilaksanakan ini adalah sama tingginya dengan perjanjian para nabi, sama tingginya dengan perjanjian Bani Israel yang tergantung di atas kepala mereka gunung Tursina. Ijab kabul yang akan dilaksanakan ini bukan hanya disaksikan oleh kedua orang tua, disaksikan oleh saudara-saudara, teman-teman, sahabat, kawan semuanya. Tapi yang paling utama, ijab kabul yang akan dilaksanakan ini disaksikan oleh Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta ini. Maka tentu Allah akan memintai pertanggungjawabannya kelak. Oleh karena itu, agar kalian berdua mampu menjaga kesucian akad nikah ini, Allah telah menggambarkan kepada kita minimal ada 3 sikap yang harus dibiasakan dalam rumah tangga. Setelah ijab kabul dilaksanakan, Agung dan Sri harus mampu menjalankan 3 sikap yang Allah gambarkan ini. Yang pertama, kata Allah, agar kita mampu menjaga kesucian akad nikah, maka suami istri hendaklah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, saling memperlakukan pasangan dengan baik, masing-masing melaksanakan kewajibannya. Bahkan dalam salah satu tafsir disebutkan makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu adalah perbaiki sikapmu, perbaiki perbuatanmu, dan perbaiki penampilanmu sebagaimana engkau inginkan dari pasanganmu, maka lakukan untuk pasangan. Ketika Agung ingin istrinya melaksanakan kewajibannya, maka Agung sebagai seorang suami laksanakan dulu kewajiban Agung. Dan ketika kita ingin istri kita soleh, maka solehkan dulu diri kita. Itu makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan ini merupakan sikap dasar yang harus ada dalam rumah tangga. Yang kedua, kata Allah, sikap yang harus dibiasakan dalam rumah tangga adalah tarodin. Tarodin mengandung makna bahwa suami istri itu hendaklah saling terbuka dan saling rela. Saling rela dan saling terbuka. Kenapa kita harus saling rela dan terbuka? Karena kita tahu pasangan kita, istri kita, suami kita adalah manusia biasa. Istri kita bukan malaikat, bukan bidadari dari surga. Suami kita bukan malaikat dari surga. Dua-duanya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan kehilapan. Maka ketika kita melihat kekurangan ada dalam diri pasangan kita, maka terimalah dengan penuh kerelaan. Bahkan berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan di balik kekurangan itu terdapat kebaikan yang banyak.
Selanjutnya, sikap yang ketiga yang harus dibiasakan oleh suami istri adalah tasyawurin. Tasyawurin mengandung makna bahwa suami istri hendaklah saling berdialog, saling bermusyawarah ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga. Nah, perlu diingat, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak ada rumah tangga yang bebas dari masalah. Walaupun statusnya rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, bukan berarti rumah tangga yang bebas dari masalah. Nah, ini adalah 3 sikap yang Allah gambarkan dalam Al-Quran agar kita mampu menjaga kesucian akad nikah. 3 sikap ini harus dibiasakan oleh Agung dan Sri. Yang pertama tadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf merupakan tindakan preventif. Yang kedua tarodin, saling ikhlas, saling rela adalah cara untuk meredam konflik dalam rumah tangga. Karena konflik dalam rumah tangga biasanya diawali ketidakrelaan salah satu pihak. Jika suami sudah tidak rela dengan pelayanan istrinya, atau istri tidak rela dengan nafkah yang diberikan oleh suaminya, maka biasanya akan timbul masalah dalam rumah tangga. Maka untuk meredamnya tadi dengan penuh kerelaan, saling rela dan saling terbuka. Dan yang ketiga tadi tasyawurin merupakan jalan keluar dari konflik, dengan bermusyawarah, dengan berdialog mencari jalan keluar terbaik. Mudah-mudahan dengan 3 sikap yang Allah gambarkan ini, kalian bisa menjalankan dalam rumah tangga sehingga mampu menjaga kesucian akad nikah.